Ada sebuah ritual atau kebiasaan yang bisa merubah hidup kita. Kita praktekin bareng-bareng, ini seru banget. Yuk, tapi sebelumnya kita lihat dulu sambil mengucapkan terima kasih. Yuk, ikuti saya ucapkan terima kasih ya. Kita mulai. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini memang sebuah hal yang baru ya, terutama bagi kamu subscriber lama Pagar Kehidupan nih. Sekarang saya ingin membiasakan kamu untuk menjadi orang yang positif. Lebih tepatnya memaksa ya, boleh dong? Sekarang mau nggak kita paksa diri kita? Setelah tadi mengucapkan terima kasih tuh enak di depan intronya ya. Gimana kalau kita awali diri kita sendiri untuk menjadi orang positif dengan mendoakan orang di komentar? Ayo, kita mulai. Kita doakan, saya mulai dulu ya. Siapapun kamu yang menonton video ini, saya doain deh. Kamu jadi orang yang tambah bahagia. Bukan hanya bahagia karena banyak uang, tapi lebih dari itu. Karena kamu menjadi manusia yang paling tenang, dekat sama Tuhan, dan diberi keberlimpahan lahir batin. Amin. Nah, bicara soal keberlimpahan, itulah topik yang akan saya bahas kepada kamu di hari ini. Benar banget. Kita akan ngebahas sebuah topik seru di hari ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa ritual yang akan saya ajarkan kepada kamu sambil kita praktek bareng. Benar, ritual ini betul-betul kenyataan dan bisa langsung kita uji kebenarannya. Ritual, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia magnet kehidupan sejati. Wah, ini mantap nih ya. Terutama bagi kamu yang sekarang kebetulan udah sering nonton video Pagar Kehidupan yang ada kaitannya dengan keinginan gitu ya, dengan magnet rezeki. Ini topik yang ada hubungannya. Jadi kalau kamu suka dengan materi-materi saya yang ada kaitannya dengan rezeki dan hukum tarik-menarik. Nah ini hari keberuntungan kamu karena ini daging kehidupan yang terbaru. Gini, kita langsung praktek ya. Saya jelasin dulu. Saya mau nanya, apa menurut kamu yang membuat kamu dulu bisa kenal saya di Pagar Kehidupan? Atau mungkin kamu nih nggak sengaja nemuin video ini. Saya mau nanya, kok bisa sih diri kamu ketemu sama video ini di YouTube? Gimana tuh kisahnya? Sebentar, saya tidak menanyakan ceritanya. Tapi kamu tahu nggak prosesnya kok bisa ya seolah-olah ada tangan tidak terlihat membawa kamu kepada saya. Baik kamu yang udah lama kenal saya tuh di masa lalu. Nah kok bisa dulu ketemu saya gitu ya sampai akhirnya jadi subscribe. Atau kamu yang baru nggak sengaja menemukan video yang kok saya suka dengan video ini. Kemana aja gerangan? Nah itulah teman-teman, itu yang saya maksud. Bagaimana caranya kita bisa membuat tangan tidak terlihat, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah invisible hand, bekerja dengan sangat baik untuk kita. Jelas ya? Cara kerja invisible hand atau tangan tidak terlihat itu adalah sesuai, dengerin baik-baik, dengan sesuatu hal yang ada di kepala kita. Saya ulangi dulu, ini penting, ini materi daging. Segala sesuatu yang terjadi ini kan sebenarnya seperti diatur oleh tangan tidak terlihat. Orang-orang yang tahu bahasa Inggris biasa menyebut dengan invisible hand. Invisible hand atau tangan tidak terlihat ini teman-teman, dengan seizin Tuhan, itu mereka bekerja sesuai dengan sesuatu yang ada di pikiran kita. Kamu tahu nggak sesuatu yang di pikiran kita namanya apa? Betul, sesuatu hal itu adalah keyakinan. Maaf nih, saya harus nampar kamu dari bagian depan dulu. Maaf ya sebelumnya ya. Kamu lihat deh kisah cinta kamu. Ini yang udah pernah pacaran atau pernah punya pasangan dulu ya. Maaf banget. Pasangan yang pernah hadir dalam hidup kamu, sadar nggak sih? Itu bekerja sesuai dengan keyakinanmu loh. Ah enggak mas, saya nggak pernah punya keyakinan bahwa saya nanti diselingkuhin. Enggak tuh, tapi dulu mantan saya nyelingkuhin saya. Enggak, saya bicara bukan soal selingkuh-selingkuhan di sini. Yang saya bicarakan adalah kualitas dia. Kualitas pasanganmu itu bisa sama persis dengan kualitas keyakinanmu sendiri akan pasangan.
Nah, ini menarik, nanti kita dalemin ya. Ntar dulu nih. Sama juga seperti soal rezeki. Rezeki kita, coba lihat, maaf ya. Lihat rekening kita sendiri yuk. Kalau lupa jumlahnya berapa, buka deh pelan-pelan. Ayo, buka dulu pelan-pelan. Lihat, kita pelototin ada duit berapa di situ. Nah, sekarang saya pengen kamu jawab dalam hati. Jawab dalam hati aja ya. Duit yang ada sekarang di rekeningmu nih, yang sekarang, yang terbaru, sama yang tahun lalu deh. Banyakan mana sih? Jujur, jawab dalam hati aja. Nah, maaf nih. Duit rekening kamu sekarang itu adalah hasil dari keyakinanmu sendiri kepada uang. Sementara uang di masa lalumu tuh, yang dulu saya suruh bayangin, yang setahun yang lalu tuh ya. Nah, uang di masa lalu kamu itu adalah hasil dari keyakinanmu sendiri akan uang di masa lalu. Jelas? Jadi apapun yang hadir dalam hidup kita, termasuk video ini, itu bisa datang ke hidup kamu seizin Tuhan karena keyakinan kita sendiri terhadap hidup. Kita pakai logika lagi biar kamu nampol nih. Ini saya suka nih. Pakai logika yuk. Sekarang gini, kita pikir. Mungkin nggak kalau orang kerjaannya nonton video-video yang berkualitas rendah di YouTube gitu ya. Debat, gosip gitu. Nonton video itu mulu di YouTube. Mungkin nggak kira-kira Pagar Kehidupan dan channel sejenisnya bisa muncul di beranda mereka? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena YouTube itu sendiri akan menyajikan video-video sesuai dengan apa yang sering kita tonton. Betul nggak? Sering kita cari. Kalau selama ini kita nyari solusi tentang kehidupan, gimana caranya jadi orang bahagia, gimana cara rezeki lancar, gimana cara sedekah, gimana cara deket sama Tuhan, dikasih tuh sama YouTube di beranda, ini loh channel-channel yang bagus buat kamu, barangkali kamu suka. Ketemu deh kita. Betul? Nah, pakai logika itu teman-teman. Itu bukan hanya berlaku di YouTube, tapi di kehidupan juga. Lihat keyakinan kamu akan cinta kamu sendiri. Salah atau benar? Lihat keyakinan kamu akan rezeki kamu sendiri. Uang. Salah atau benar? Nah sekarang, saya akan menjabarkan supaya kamu lebih paham nih keyakinan saya selama ini benar atau salah ya mas. Nah, masih bingung kan? Benar atau salahnya saya jabarin. Tolong kamu dengerin baik-baik sambil kita merenung ya. Renungkan diri sendiri. Gini-gini, seru nih. Kita mulai dari cinta dulu deh. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati aja. Kalau saya tanya sama kamu, cinta itu apa sih? Nah, coba jawab dalam hati yuk. Dalam hati aja, nggak usah ditulis. Cinta itu apa? Oh, kan bingung kan? Oke, saya dalamin lagi pertanyaannya. Menurut kamu, cinta itu harus apa sih? Nah, lebih dalam lagi kan? Lebih jelas kan? Oke, cinta itu harus apa? Jujur ya, biasanya teman-teman saya yang saya tanyain pertanyaan kayak gini, tahu nggak jawaban mereka apa? Kayaknya sama kayak kamu deh. Mereka akan menjawab, cinta itu harus memberikan pengorbanan. Pret. Waduh, ini yang udah lama ngerinduin saya ngomong pret, kaget. Ih, Mas Arin ngomong pret lagi. Gitu. Iya, ketika kita berkata bahwa cinta itu adalah harus memberikan pengorbanan, saya bilang dari dulu, dari 2017 saya bilang pret. Loh, kenapa? Ya karena ketika kita yakin cinta itu butuh pengorbanan, kita akan jadi orang yang setiap kali menjalani hubungan asmara berkorban mulu. Makanya dimainin mulu sama orang tuh. Sadar nggak? Nah itu bukti. Sekarang soal duit nih, soal rezeki. Sama. Menurut kamu, kaya itu apa? Nah, bingung kan? Oke, saya dalemin lagi. Menurut kamu, kalau mau banyak duit itu harus apa? Jawab dalam hati, jujur. Harus apa? Setiap orang, teman-teman yang saya tanyain jawabannya sama kayak kamu. Apa itu? Maaf nih kalau bener ya. Orang kalau mau banyak duit harus kerja keras. Aduh. Kenapa saya bilang aduh mas? Kenapa Mas Aryan bilang aduhnya banyak banget mas? Ya karena memang itu salah banget. Orang tuh kalau mau banyak duit bukan kerja keras, kerja cerdas. Kalau kerja keras itu loh yang bikin kamu jadi sakit gara-gara cari duit. Bikin kamu jadi orang cari duit mulu tapi lebih banyak capeknya daripada dapetnya. Cepet nguap.
Iya kan, gara-gara keyakinan kita, keyakinan kamu mohon maaf masih salah tuh soal uang. Paham tidak? Masuk akal ya? Nah sekarang kalau gitu keyakinan yang benar gimana mas? Nih, saya kasih tahu. Terutama kamu yang udah nonton sampai bagian akhir nih, saya akan kasih hadiah. Bagaimana keyakinan yang benar? Masalah cinta dulu ya. Keyakinan cinta yang paling benar adalah cinta itu harus apa sih? Cinta itu harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Titik. Itu dia, selesai. Kalau kita mencintai diri sendiri terlebih dahulu, ketika ada orang yang menzolimi kita atas nama cinta, kita cabut. Putusin. Iya nggak? Kalau kita mencintai diri kita sendiri, ada orang yang mau menjanjikan janji manis tapi kagak kelaksana tuh, yang katanya pengen nikahin kamu tapi nggak jadi-jadi. Kamu cinta dirimu sendiri, kasih ultimatum, dia tetap nggak ada reaksi gitu ya, nggak tahu kapan nikahin kamu, cabut. Tuh namanya cinta yang benar, nggak pakai drama, titik. Kalau uang gimana mas? Kalau kita mau kaya harus bukan kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa mas? Bukan rebahan, bukan. Kerja cerdas itu adalah kerja di bidang di mana kamu itu ada bakat di situ dan tidak menzolimi dirimu sendiri. Itu kerja cerdas tuh. Contoh, misalnya kamu sekarang punya talenta di bidang apa? Kesukaannya apa? Masak. Ya udah buka usaha masak. Tapi waktunya ibadah ya. Waktunya tidur ya. Waktunya jalan sama keluarga, waktunya nafkahin istri atau dengerin suami ngomong, dengerin ya. Waktunya dengerin anak cerita, dengerin ya. Tapi tetap kamu kerja di bidang yang kamu suka, tetap kamu dapat duit banyak atau sedikit kamu syukuri. Kenapa? Karena kunci kerja cerdas adalah satu, dengerin. Apa itu? Kamu tetap jadi manusia yang bahagia. Jadi saya nggak ingin kamu sebagai sahabat pagar kehidupan tuh kalau kerja kayaknya ngoyo banget. Nggak gitu ya. Kalau kamu udah sering nonton pagar kehidupan, terutama kalau udah subscribe bahkan, udah nggak ada lagi tuh. Ya, nggak ada lagi alasan bahwa saya kerja keras sampai susah tidur segala macam demi uang. Nggak. Saya nggak ngajarin gitu. Kerja jangan kerja keras, kerja cerdas. Jangan lupakan Tuhan itu maha pemberi rejeki. Tuhan memberikan rejeki melalui perantara-perantaraannya saja. Dan perantaraan itu bisa berganti dari waktu ke waktu. Jangan takut gara-gara kita pengen jadi manusia, kita kehilangan pekerjaan. Karena Tuhan pasti gantiin itu semua selama kamu tetap mohonnya sama Tuhan, bukan sama orang. Paham nggak? Paham? Jelas ya? Jadi saya ingin kamu jadi manusia bahagia sekarang. Kamu udah tahu ilmu emas yang daging banget dari saya di hari ini. Coba kamu resapi deh ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, coba klik jempol ke atasnya dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Lihat deh. Semakin kamu jadi manusia yang gampang berbagi ketika dapat ilmu, di saat itu kamu sering mendapatkan pencerahan tidak terduga. Ingat, karma baik itu ada. Dan kamu sebagai sahabat pagar kehidupan, yuk ciptakan banyak perbuatan baik untuk dirimu sendiri dulu. Dengan rutin mendengarkan pagar kehidupan termasuk video ini. Kamu dengerin, kamu tonton berulang kali. Terus pikir deh, bukankah apa yang saya katakan ini kok bener banget ya? Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.